Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, iman dan Islamnya kepada kita semua, bahwa hari ini kami semua alhamdulillah bisa berada di dataran tinggi Dieng, yang semuanya itu berkat doa dari teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport kita semua bisa sampai sini. Salam serta salawat jangan lupa kita curahkan kepada Sayyidul Anbiya itu Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Oke teman-teman semua, hari ini kita ada di dataran Dieng yang kurang lebih suhunya itu hampir 12-14 derajat Celcius. Ya, semalam alhamdulillah lumayan agak ngegigil lah, dingin soalnya. Nah sekarang kita berada di Telaga Warna Dieng yang sangat santer sekali ceritanya bagaimana dan simpang siur. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan mengungkap sebuah misteri Telaga Warna Dieng. Nah sekarang kita seperti biasa sudah ada narasumber kita di depan kita, ada Ustadz Suyatno yang akan mengungkap bagaimana Gunung Dieng itu ada telaga warna dan bagaimana kisah dari telaga warna Gunung Dieng itu, kemudian apa aja di balik cerita telaga warna ini. Oke teman-teman, kita simak baik-baik, jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita berbagi cerita, berbagi kisah buat telaga warna ini banyak masih menyimpan misteri. Baik, kita langsung ke narasumber kita, Ustadz Suyatno. Silahkan, bagaimana nih ceritanya telaga warna ini bisa menjadi nama sebuah telaga warna? Apakah ini hanya filosofi atau memang warna yang berubah-ubah? Silakan. Alhamdulillah, kita sikat aja untuk langsung pas dari sisi telaga warna atau Dieng. Tapi ini kita ungkap dari sisi mistisnya, bukan dari sisi ilmiahnya. Tapi kalau ilmiahnya pun kita bisa lakukan, ya tergantung siapa yang akan melakukan kajian ilmiah itu sendiri. Tapi kita akan mengkaji dari sisi mistisnya. Pertama, Gunungan Dieng ini berasal dari suatu kata, di mana Dieng itu merupakan sesuatu yang merupakan suatu tempat di mana kalau dahulu disebutkan para dewa itu ada di sini. Kalau menurut Islam para dewa itu adalah sesuatu yang mempunyai kelebihan terbaik, manusia yang mempunyai kelebihan terbaik. Tapi kalau dihindukan mungkin bahasanya yang akan menjadi para dewa. Tapi yang jelas di sini adalah ilmu pengetahuan dari Islam adalah di mana manusia itu yang mempunyai satu kelebihan, yang mempunyai maghfirah, yang mempunyai kemanfaatan yang luar biasa. Oleh karenanya Dieng ini juga merupakan sesuatu rangkaian daripada Gunung Mai atau Gunung Mai itu yang disebut dengan Gunung Prau. Kisah yang ada di antara Gunung Prau dan Telaga Dieng ini adalah merupakan satu tempat di mana ada suatu jalan. Cerita mistisnya ini ya, dari Gunung Prau sampai Gunung Dieng itu ada merupakan satu jalan tempat yang namanya tempat jalan Pohon Bilqis. Nah, Pohon Bilqis inilah yang terkadang menjadi sesuatu yang terlihat tampak tapi tidak tampak. Ketika manusia masuk di dalam suatu tempat ini, maka bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan manusia. Artinya manusia itu bisa selamat dan manusia itu bisa juga hilang untuk selamanya, karena dimensi ini akan berbeda sekali. Dan hal ini bisa dipercayai dan juga bisa tidak, karena ini adalah kisah suatu mistis. Dan telaga warna ini berakibat memang pada saat itu di mana seorang putri atau seorang bidadari, wanita bisa disebut putri dan wanita juga bisa disebut bidadari. Tinggal tergantung bagaimana sesuatu itu akan bisa dilakukan dengan kebaikan manusia itu sendiri. Nah, telaga Dieng ini yang berwarna-warna ini itu adalah memang dari dulu demikian adanya, dan ini bersumber dari pelangi.
pelangi itu adalah dasar daripada kehidupan itu sendiri, karena itu merupakan dasar memang. Warna dasar, warna kehidupan, inilah yang terkadang berubah warna. Tapi untuk saat ini mungkin sensasinya sudah begitu berubah karena sudah begitu lama terjadi demikian. Maka inilah yang terjadi, bisa hijau dan sedikit agak kemerah-merahan. Ini mungkin dari pantulan-pantulan itu sendiri. Untuk sekilasnya demikian adanya. Tapi yang kita tahu bahwa di sini ada dikuasai oleh suatu raja dulu yang namanya Raja Sunda. Raja Sunda itu disebut juga dengan Raja Galuh. Dikuasai Raja Sunda ini oleh seorang putri yang bernama Ratu Mandalawangi. Nah, Ratu Mandalawangi inilah yang tadinya menciptakan sesuatu tempat ini menjadi tempat yang luar biasa sekali. Banyak yang belum tahu juga namanya Ratu Mandalawangi itu siapa. Nah, itulah yang dinamakan Ratu Mandalawangi, itu adalah Ratu Sunda yang menguasai. Yang kita tahu bahwa Ratu Mandalawangi ini adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia ini. Ini secara mistisnya, bukan secara ilmiahnya, secara sejarahnya. Inilah. Tapi boleh sekali lagi boleh dipercaya dan boleh juga tidak. Ya mungkin itu ya, kita bisa tahu bahwa pengetahuan yang ada di sini, bahwa di sini memang ada sebuah kerajaan dan bisa dikatakan penguasanya di sini itu kalau kurang lebih tadi yang disampaikan adalah Mandalawangi, atau bisa dikatakan Ratu Sunda, Kerajaan Galuh ya pada masa itu. Kemudian kita bisa lihat di belakang sini ada, di tengah itu ada sebuah seperti membelah dua telaga ini, yang saya juga masih bertanya. Sebenarnya saya kemarin juga sempat saya ingin tahu bahwa yang di tengah itu apakah pulau atau seperti apa itu, Ustaz, kira-kira? Ini ada dua telaga, memang ada dua telaga. Memang satu yang diciptakan oleh Ratu Sunda itu sendiri, yang satu untuk memang tempat pemandian biasa. Pemandian Pemandian bidadari gitu ya. Boleh dianggaplah bidadari, tapi itu memang pemandian biasa seorang putri. Dan biasanya kalau masa waktu itu memang suka sekali dengan hal yang demikian. Tapi ini nanti akan bertemu dengan yang namanya curug. Hanya di sini sudah ditutup curug itu, entah bagaimana kejadian tertutupnya, apakah itu curug itu berpindah di suatu tempat yang namanya Curug Karim kalau menurut saat ini. Nah, ini suatu kejadian ini memang ditempatkan untuk tempat bermain. Jadi seolah-olah ada pemisah. Dan Ratu Sunda ini pun mempunyai seorang suami, tapi suami ini masih dalam batas pencarian siapa nama sebenarnya suami. Karena ini akan menjadikan satu pro kontra di dalam kemistisan ini sendiri. Karena ini juga mempunyai suatu raja, di mana raja itu juga memiliki sang keterkaitan antara pertemuan, perebutan suatu kerajaan dengan kerajaan, sehingga kerajaan itu bisa diambil dalam seketika. Nah, inilah terjadinya perpaduan antara telaga yang satu dengan telaga yang lain. Karena pada saat itu suatu kerajaan memang diiringi dengan suatu telaga atau air. Itu saya kira. Nah, kalau Gunung Dieng ini apakah memiliki keterkaitan dengan Gunung Slamet atau gunung yang lainnya gitu? Apakah mereka ada hubungan, konektivitas di masing-masing gunung itu? Ya, kalau masalah hubungan jelas pasti ada. Karena yang namanya gunung pasti akan dikelilingi oleh para malaikat yang selalu berzikir untuk keselamatannya umat Muhammad. Oleh karena ini, karena ada suasana dingin sejuk, itu berakibat dari pendaman batu itu sendiri. Dan pendaman batu itu akan mengikat suatu hawa dingin itu, sehingga ketika ada udara panas maka hawa dingin itu akan menguap, sehingga menjadikan suatu uap atau yang disebut juga kabut. Nah, kalau Gunung Slamet memang ada hubungannya dengan ini, karena memang kan pada saat itu orang-orang soleh, orang-orang yang berpengetahuan tinggi sukanya di atas pegunungan itu sendiri. Dan jangan lupa sejarah Nabi Musa pun demikian, bahwa Nabi Musa itu adanya di tempat
ya disuruh naik ke pegunungan, dan pegunungan itu sebenarnya banyak bebatuan. Ketika dianjurkan untuk memukul suatu tongkatnya kepada batu-batu itu memancarkan air. Inilah filosofi daripada Gunung Dieng ini sendiri. Kenapa banyak batuan? Nah inilah, sehingga pancaran-pancaran air itu akan timbul. Pancaran air ini ketika terkena sinar matahari maka dia akan menguap seperti embun gitu. Dan ini juga tidak terlepas dari pengetahuan daripada Nabi Musa itu sendiri. Oke teman-teman, berarti di sini gini ya, ternyata pegunungan itu akrab sekali dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada pencipta. Bahkan tadi yang disampaikan itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini tertarik sekali. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu, kenapa orang-orang soleh bahkan sampai nabi itu berada di sebuah ketinggian atau di pegunungan itu sendiri? Kenapa mereka tidak berada di kehidupan manusia di dataran yang rendah gitu? Atau gimana itu secara memberikan atau bisa mengungkapkan perasaan yang seperti itu terhadap masyarakat luas? Ya, kenapa gunung itu acap kali sering dijadikan suatu tempat? Bukan berarti kita bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan agama itu sendiri, tapi kita melihat dari bagaimana sejarah terjadinya kayak begitu. Kenapa Rasulullah juga harus ke bukit? Bukan berarti kita ikut dikatakan ke bukit, masanya beda. Masa itu nggak akan ada pernah beda. Justru Rasulullah itu memberikan satu gambaran ke sana, artinya ada suatu hikmah ke sana, dan hikmah inilah yang harus kita cari. Begitu juga Nabi Musa, kenapa dia dianjurkan ke gunung dan menepuk tongkatnya ke batu sehingga menimbulkanlah sebuah mata air. Itu bukan semata-mata hanya itu suatu gambaran, tapi ini hikmah yang harus kita kaji itu sendiri. Oleh karenanya ada hubungannya dengan Gunung Dieng ini yang merupakan banyak tumpukan-tumpukan batu juga. Ini ya harus diambil filosofinya bagaimana. Itulah kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, maka terjadinya hal yang demikian. Pancaran air itu kalau saat ini kita nggak bisa melihat air yang memancar dari batu, tapi filosofinya demikian, sehingga batu itu akan mengandung suatu manfaat. Nah inilah makanya gunung-gunung ini kenapa dijadikan tempat, sehingga orang sakit pun harus berkunjung ke gunung. Ketika Yazid Wajud ada, kita dianjurkan lari ke gunung. Ketika Dajjal ada, kita dianjurkan lari ke gunung. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jelas, kalau gunung itu diturunkan Al-Quran, maka gunung itu akan terpecah karena saking takutnya kepada Allah. Nah ini gunung aja ya terus takut. Ada rahasia apa di gunung ini sehingga Allah pun mengumpamakan gunung ini. Dari sinilah ada rahasia-rahasia tertentu juga. Salah satunya gunung merupakan pasak daripada kehidupan ini. Tanpa ada pasak kehidupan ini, maka dunia ini akan hancur. Dengan pasak inilah sehingga kalau yang mengerti dengan ilmu pengetahuan mistis tentang gunung Qauf, maka ini sekitarnya itu selalu dikelilingi oleh 7.000 para malaikat yang mengelilingi gunung untuk mendoakan keselamatannya umat Muhammad. Ini luar biasa sekali. Sedangkan kita sebagai manusia setiap harinya belum tentu kita berzikir kepada Allah. Mungkin juga bisa terlupa. Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam itu ada pengetahuan yang gaib dan ada pengetahuan yang nyata. Antara manusia di dalam kenyataan dengan manusia atau makhluk yang tidak nyata itu saling berdekatan. Hanya kita tidak memahami apa di kiri kanan kita ada, di kanan kita ada. Kita juga tidak memahami apa yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Nah, itulah kehidupan yang kita perlu yakini dan kita perlu imani. Dan kalau dikembalikan lagi, hal ini tinggal tergantung bagaimana mau dipercayai dan tidaknya, itu hak masing-masing manusia. Karena ini adalah perjalanan daripada mistis itu sendiri. Ya. Oke teman-teman, jadi ada sebuah ibrah di sini tentang filosofi sebuah gunung yang tadinya kita bicara tentang Telaga Warna. Ternyata kalau kita tarik dari sebuah kisah yang diceritakan dari narasumber ini, ternyata ada 7.000 malaikat yang mengitari seluruh pegunungan. Bahkan orang-orang soleh pun naik ke atas pegunungan, dan ternyata kesimpulannya mereka untuk menenangkan gunung supaya umat Rasulullah itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan yang tadi disampaikan, malaikat pun bertasbih untuk mengenai gunung itu supaya gunung itu tetap tenang.
Baik, oke teman-teman, saya juga ada sebuah pertanyaan yang saya juga agak penasaran ya. Saya dari pagi itu masih terus mencari jawaban itu. Dan mudah-mudahan di sini kita bisa terungkap. Jadi begini Ustaz, apakah pohon bilkis itu ada? Kemudian apakah dari struktur pohonnya itu seperti apa? Kemudian apakah bisa diketahui letak pohon bilkis itu di mana? Lalu mengapa namanya itu menjadi nama bilkis? Kira-kira gimana? Pohon bilkis memang sebagian, kalau bilkis itu identik mungkin dengan Ratu Jin ya, karena dianggap kalau Ratu Bilkis itu adalah jin. Tapi ada sebuah pohon yang bernama bilkis, buahnya itu merah, daunnya pun merah. Dan menurut perjalanan mistis itu terjadi ketika adanya Gunung Prau, atau yang kita ketahui adalah Gunung Mait atau Gunung Pocong yang terkenal dengan demikian. Nah, disitulah timbul atau tumbuhnya pohon-pohon yang dinamakan pohon bilkis itu. Bilkis itu adalah merupakan suatu cahaya daripada buah itu sendiri. Dinamakan pohon bilkis yaitu karena buahnya itu merah, sehingga dinamakan bilkis. Bilkis itu adalah suatu kekuatan yang memang mempunyai penopang yang diketahui dan tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Ya. Oke, berarti pohon bilkis warnanya gimana Ustaz? Merah. Merah. Buahnya merah. Pohonnya merah, buahnya merah, dan tadi bilkis itu sendiri Merupakan suatu pengetahuan. sebuah pengetahuan. Kemudian apakah pohon bilkis itu ada? Kalau menurut mistis yang kita ketahui bahwa pohon bilkis itu ada. Pohon bilkis itu merupakan istilahnya sesuatu buah yang tidak dapat diketahui tapi dapat dirasakan oleh manusia itu dengan kemanfaatannya. Rasa itu. Kemudian kalau letak posisi itu apa bisa diketahui, apa masih dalam pengetahuan? Dalam pengetahuan mistis, pohon bilkis itu dapat diketahui. Itu pun bagi orang yang memang mempelajari mistis. Cobalah kalau memang yang ingin mempelajari itu mulai dari Gunung Mait atau Gunung Pocong atau dinamakan Gunung Prau. Nah, di situ akan mengalir sesuatu perjalanan di mana Gunung Mait itu sampai ke Telaga Warna atau Gunung Dieng. Disinilah perjalanan pohon-pohon itu sendiri yang dinamakan pohon bilkis atau pohon merah yang buahnya merah. Sesuatu yang tiada tapi dapat dirasakan rasanya. Ketika manusia bisa masuk ke dalam ruang pohon bilkis itu, maka manusia itu bisa kembali dengan selamat atau dia hilang karena memasuki dimensi yang berbeda. Gitu. Berarti pohon bilkis ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat semua. Dan ini berarti pohon bilkis itu asalnya itu memang pohon surga yang memang ada di bumi. Dan mungkin untuk menemukan pohon bilkis itu hanya yang memiliki tataran pengetahuan tertentu yang bisa menemukan itu ya. Nggak semua manusia bisa menemukan pohon bilkis tersebut. Tapi apakah ada kemungkinan orang biasa pun itu bisa menemukan itu? Nah, sangat memungkinkan. Tapi itu dikembalikan lagi. Kalau manusianya itu memang punya pengetahuan yang cukup, maka dia bisa masuk ke dalam ruangan pohon bilkis itu, dia bisa kembali. Atau masuk ke dalam satu tanaman bilkis itu, dia tidak akan kembali. Karena dikhawatirkan akan memberikan suatu kesan cerita yang akan berbeda-beda nantinya. Akan menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman di dalam kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, ya jelas sekali dan kontras sekali. Bahkan di sini tadi narasumber tidak ada yang ditutupi. Jadi semua terbuka, ya dibuka semua. Bahkan ini, tadi saya tangkap ada banyak sekali sebuah pengetahuan
yang mungkin di sini teman-teman semua belum tentu ada yang menerima pengetahuan ini. Tapi sekali lagi narasumber kita hanya menyampaikan sebuah pengetahuan. Silakan yang ingin mengkonsumsi ataupun tidak ingin mengkonsumsi, itu akan dikembalikan lagi kepada personalitinya masing-masing. Mungkin ada tambahan yang lain, Ustaz? Gimana? Yang jelas di dalam suatu ingin menemukan suatu tempat ini, ya, pikiran itu harus jernih. Tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Karena kejernihan pikiran itulah yang akan bisa mampu melihat sesuatu yang tiada menjadi ada. Bahkan pikiran yang kotor akan menimbulkan sesuatu yang ada menjadi tiada. Ini kebalikan di dalam ilmu pengetahuan. Berpikir yang jernih akan mampu menghasilkan kejernihan, sehingga apapun yang ada di hadapan kita yang menghijab kita, maka dia akan terbuka dalam pola pemikiran kita yang jernih tanpa ada pikiran maksud apapun. Kalau ada maksud pikiran sekecil apapun aja, itu merupakan satu hijab di dalam kehidupan ini sendiri. Bagaimana mungkin akan melihat sesuatu itu kalau memang kita telah menghijab diri kita itu sendiri dengan pikiran kita. Karena pikiran ini sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Karena pikiran itu merupakan bagaikan ladang. Ketika ladang itu kosong, tidak diurus, maka dia akan timbul rumput-rumput yang liar. Kalau rumput liar itu bermanfaat, kalau rumput liar itu tidak bermanfaat, akan merugikan manusia. Tapi kalau tanaman itu, ladang itu diurus dengan satu kebaikan, maka insya Allah ladang itu akan bermanfaat sekali. Bahkan sesuatu yang tidak kita duga, hasilnya akan berlimpah ruah yang tanpa kita sadari. Begitu juga pikiran. Kalau kita ingin melihatkan sesuatu yang gaib, maka benahi dulu pikiran kita agar kita jernih. Bagaimana caranya? Ajak Allah yang Maha Gaib. Ya, gitu. Oke teman-teman, jelas ya tadi. Bahkan tadi kalau saya tangkap itu sebuah pengetahuan ya, ilmu lah ya, yang memang ini nggak bisa didapatkan di kita pada umumnya yang dalam keseharian. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah. Nanti kita mau ke Gunung Bromo, kita buka tentang Gunung Bromo di sana. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.